berlutut bersujud sama kami. Mi mohon maaf. Prosesi pernikahan ini bisa terus dilanjutkan. 8 tahun masa mudaku, terbuang percuma, untuk orang brengsek sepertimu. Hari ini meski dinikahi sama gelandangan, aku juga gak bakal mau dikawinin orang brengsek seperti kau. Sayang, kita pergi. Nenek, makasih sudah membela tadi. Kita saling kenal? Kamu lupa ya? Pagi tadi di sini, kamu mengembalikan tasku yang dijambret. Tas aku. Ini ku kembalikan. Terima kasih. Oh, ternyata nenek toh. Dari begitu banyak orang, hanya kamu yang berani membantu. Nenek memang tahu. Kamu anak baik berhati mulia. Berdasarkan karakternya Zhang Yuan, Dia takkan melepaskan aku dengan murah. cucunya nenek tak terlihat seperti orang jahat. Nikah sama dia oke juga. Nek, perjodohan ini masih berlaku, kah? Tentu saja. Tentu masih berlaku. Keluarga jika kami takkan mengecewakanmu. Maharnya, 4 juta. Nona Zhang. Aku tak punya rumah mobil, tak ada pekerjaan, cowok yang bokeh. Kamu beneran mau dinikahi aku? Aku gak keberatan kok, aku tak perlu mahar. Tidak boleh. Mahar wajib diberikan, bahkan harus double. 4 juta. Mafkan Camille Semuanya. Nenekku memang pikun parah, Sering Beralusinazi. sebagai orang terkaya. Ternyata penyakit pikun nenek sudah sangat serius. Menerima begitu cepat, ternyata cuma pura-pura aja. Ayo. Ini giok mutiara seharga 1 kota. Untukmu mulai sekarang. Gelang ini pasti barang palsu kan ya? Ku terima dulu buat senangkan nenek. Terima kasih Nek. Ini 200 juta. Sekarang pergi urus akte nikahnya. Aku bisa-bisanya sama, seorang pria asing menikah? Aku ada urusan, pergi dulu. PKG. Ini nomor HP-ku. Ini bukannya mahar, yang nenek berikan untukmu kan? Aku tahu ini cek palsu. Kamu lagian bukan orang terkaya, mana mungkin punya 200 juta, lagi pula aku nggak butuh uang, aku juga nggak peduli. Cewek ini beneran goblok atau pura-pura? Bisa-bisanya anggap ini cek palsu? Jangan Diapensing Bua. Dapat yang lebih banyak? Nona Jiang, keluarga kami miskin, jadi jangan berharap bisa dapetin apapun dariku. Kalotidak Adak Eperluan. Jangan hubungi aku. Direktur Ji. Direktur. Tatap aku. Dia mau ngapain? Ada masalah? Aku mau tanya nomor teleponmu berapa? Bukannya tadi sudah aku kasihkan? Aku hampir telat kerja. Pergi duluan. Mau kemana? Di sini susah cari taksi. Aku boncengin kamu antar ke sana yuk. Nggak usah. Aku. Kita kan sudah suami istri, jangan sungkan sama aku dong. Ayo naik cepat. Atau jangan-jangan tempat yang mau kamu pergi, aku nggak boleh tahu? Calais Aku Tolak Lagi. Perempuan ini mungkin jadi mulai curiga. Jalan Raya Songling. Pegang erat-erat ya. Ayo jalan. Jangan kebut-kebut. Aku sudah sampai. Kamu cepatlah pulang saja.
Begini caranya. Tarikh perlahan. Sudah. Kenapa jantung tiba-tiba berdetak kencang? Terima kasih. Kalau gitu semoga sukses interviewnya hari ini. Aku balik kerja dulu. Oh ya. Aku kerja di PT Singyao Group. Kalau ada keperluan, datang saja ke kantorku. Aku pergi dulu ya. Agenda siang ini ada apa saja? Bapak lupa, siang ini aku harus ke PT Singyao untuk proses akuisisi. Xinjiao. Xiaoling. Lihat nih, aku sudah menikah loh. Act nikah? Wah, suamimu tampan juga ya. Ji Mubai, nama suamimu, kok sama persis dengan namanya orang terkaya? Cucu, kamu apa beneran nikah sama orang terkaya? Kamu mikir apaan sih? Kita yang orang biasa. Mana mungkin bisa ada kaitannya sama orang terkaya, cuma namanya sama percis ajalah. Kamu udah dengar belum? Perusahaan kita akan diakuisisi oleh Jishi Group, perusahaannya orang terkaya. Direktur Ji sore ini akan datang ke kantor kita. Katanya Direktur Ji sangat tampan abis. Kaya dan kompeten, dia pria lajang sempurna dari semua yang ada. Entah wanita beruntung mana yang bisa dinikahi dia? Itu semua cuma rumor, mungkin saja. Dia cuma aki-aki, perut buncit dan botak. Tolong hentikan kerja sebentar, ada pengumuman penting. Proposalnya Lin Ya, dipilih Pak Ji dari Jishi Group, makanya Jishi Group rela bayar mahal untuk akuisisi. Sekarang saya umumkan, Lin Ya jadi kepala departemen desain. Sebarkan dan dibaca sebentar, kenapa proposalnya dia bisa sebagus ini? Ini kan proposalku kan? Manajer, ini proposal saya. Teriak apaan sih? Apanya yang milikmu? Ada nama kamu di atasnya? Tapi jelas-jelas. Diam, sebentar lagi Pak Ji datang. Kalau berani ungkit soal ini, awas ku peket kau. Zhang Chuchu, aku justru memang pakai proposal, terus kamu bisa apakan aku? Linja. Waktu kuliah dulu, kau sudah ngincer aku terus. Sekarang kerja satu perusahaan, kau malah makin menjadi-jadi. Tunggu saja, aku akan buktikan ke manajer, kau yang mencuri proposal. Zhang Chuchu, kamu beneran tololnya naif banget. Manajer Tian itu pamanku. Menurutmu dia bakal bantu siapa? Hari ini meski aku di sini, gilas kamu mati, tak ada yang berani sentuh aku. Sejak kuliah, sudah muak lihat sikap sok suci kamu. Kau orang rendahan yang enggak punya status dan latar belakang. Ditak Durkandine Jack di bawah kekeker, jadi badalon katanuntaker. Kuzerangkan kau. Baik-baik buatkan proposal untukku, kalau tidak, gua bikin elu gak bertahan di PT Singyao. G-Mobile. Siapa yang kasih kau nyali? Berani menindas istri aku? Kamu suaminya dia? Pakaian orang ini, dari ujung kepala sampai kaki tidak ada yang bermerek. Pasti hanya pekerja kantoran biasa. Zhang Chuchu, meski jika suamimu datang, memangnya bisa apa? Di depannya juga pun, aku tetap bisa menindas. Coba tes aja. Orang sepertimu, bisanya masih bisa bekerja di sini. Sepertinya PT Singyao perlu dibenahi dari awal. Kau pikir kau siapa sih? Berlagak jadi bos di depanku? Ku beritahu ya, DPT Singyao.
Aku adalah supervisornya Jiang Chuchu. Pangkatku lebih tinggi darinya. Aku bisa menghukumnya sesukaku. Hari ini, bahkan jika aku menyuruhnya menggonggong, dia harus patuh merangkak padaku. Tu ma supervisor KBKB. Berani menindas Nyonya Presdir? Apa maksudmu? 2 menit yang lalu, aku sudah mengakuisisi Xingyao Group. Mulai sekarang, Chuchu. adalah istrinya Direktur Utama Xingyao Group. Dan kamu berlutut dan minta maaf padanya. Akasai-sai? Mengkingka suaminya Chuchu. Beneran orang terkaya si Direktur Ji? Ji Mobile, kau gila ya? Ngawur apa kamu sih? Jiang Chuchu, di mana kau menemukan suami badutmu ini? Gak bisa apa-apa, tapi membualnya sih jago banget. Penampilanmu yang miskin, masih berani menyamar jadi Pak Ji, bahkan tidak pantas semirin sepatunya Pak Ji kan? Azistenan. Ini surat kontrak yang Direktur Ji akuisisi PT Xingyao barusan. Xingyao Group sekarang sudah di bawah naungan Jishi Group. Mungkinkah Ji Mubai beneran Direktur Ji orang terkaya? Dikira pakai kertas bekas cap, sembarangan bisa kau kibulin aku, apa gue bakal percaya? Orang terkaya bisa mau sama Jiang Chuchu, barang bekas pelacur seperti dia? Dasar anjing gak punya mata. Diam kau. Dia Tuan Ji dari Jishi Group. Tuan Ji, maafkan kami. Salah saya tidak mengurus baik staf. Saya sekarang langsung pecat. Si anjing ini. Tuan Ji? Jiang Chuchu mana mungkin bisa hoki dikawinin sama orang terkaya? Dia mana mungkin Direktur Ji? Paman, aku? Diam. Anjing gak punya mata. Satpam. Tutup mulutnya dia. Seret keluar. Tunggu. Ada perintah lain, Tuan Ji? Barusan bagaimana dia menindas kamu, sekarang kamu bisa balas semuanya. Sudahlah, Anjing gigit aku sekali. masa harus gigit balik? Masukin dia ke daftar blacklist, perusahaan manapun yang berani rekrut dia. Berarti jadi musuh Jishi Group aku. Lepaskan. Lepaskan. Kamu beneran Tuan Ji? Kalau dia tahu aku orang terkaya, nanti pasti susah bercerai. Us. Sebenarnya aku asistennya asisten Han. Barusan di dalam, aku demi membantu menyamar jadi Direktur Ji. Aku kesini kali ini, untuk bantu Direktur Ji urus akuisisi. Meniama, Kamu nyalinya sih kebangetan deh. Ternyata berani tipu aku. Menyamar jadi Tuan Ji, kan tetap saja untuk membantumu. Menyelesaikan masalah. sorry ya. Kali ini makasih bantuannya. Oh iya, kamu bukannya pengangguran kan? Hari ini aku interview, performanya bagus. Langsung diperkerjakan. Ji. Azistenan. Makasih kamu tadi di dalam. Tidak membongkar aku menyamar jadi Direktur Ji. Oh iya. Sama-sama. Makasih asisten H. Kalau senggang mampir makan ke rumah kami ya. Masalah kecil, jangan sungkan ya. Kontrak akuisisinya, sudah kami revisi dari awal. Adik Ji, kira mau jalankah? Kami masih ada urusan lain. Kamu pergi kerja dulu ya. Kamu cepatlah pergi. Jishi Group itu PT besar, kerja yang baik. Tak kusangka aku dapat suami berbakat. Linya, kamu masih mau apa lagi? Pelajaran yang tadi belum kapok? Cepat lambat gua bikin malu lu, Chuchu. Aku kesini mau minta maaf. Dulu waktu kuliah kamu, selalu lebih hebat daripada aku. Makanya di kantor aku iri dan jahat padamu. Malam ini ada reuni teman kampus. Kamu ajak Tuan Ji ikut datang. Aku akan langsung di depan teman-teman, memohon maaf pada kalian dengan megah. Bagaimana? Gak usah. Dia sibuk banget, gak sempet. Maka aku harus pergi sebentar ke kantornya Jishi Group. Pasang muka tebal undang Direktur Ji ikutan juga. Masalah Ji Mubai menyamar jadi Direktur Ji, nanti bakal bisa bocor. Tunggu sebentar. Aku akan memberitahunya.
Ok. Malam ini di Hotel Yewan. Kutunggu kalian, Zhang Chuchu. Semua malu yang aku terima hari ini. Malam ini gua balas semuanya ke elu. Mending telepon dulu. Tanyakan ke Ji Mubai sebentar. Laporan untuk kuartal ini terlalu buruk. Temukan cara untuk meningkatkan penjualan di kuartal berikutnya. Tentang pasar luar negeri, juga temukan cara untuk memperluasnya. Tentang Huachuan International Proyek ini. Sayang, kamu di sana ga? Aku ingin bicarakan sesuatu sama kamu, suamiku. Apakah kamu free di malam hari? Halo, sayang, kamu di sana gak sih? Pak Ye. Lihat di atas. Apa? Rapat hari ini sampai di sini dulu. Semuanya keluar. Hello? Kirim begitu banyak pesan mau apa? Kalau gak ada apa-apa jangan telpon. Aku takut kamu lagi gak bisa kan? Aku sibuk sekarang. Langsung bicara intinya. Malam ini aku ada acara reuni teman sekolah. Kamu bisa dengan sebentar sejenak menyamar menjadi direktur Ji lagi? Aduh, tolong bantu-bantu dong. Cewek ini ternyata mau memanfaatkan identitasku pamer-pamer di acara reunian. Gak sempet. Die Martien? Maaf, nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Sepertinya aku hanya bisa sendirian. Pergi ke sana pasang muka tebal. Arogan dan matre. Beneran gak tahu nenek. Kenapa bisa suka sama dia? Masuk. Pak Ye. Masalah semalam Tuan Liu buat janji bertemu bapak di restoran Liu Guang. Udah tahu. Tunggu sebentar. Malam ini aku ada acara reunian teman sekolah. Kamu bisa untuk sebentar sejenak menyamar menjadi direktur Ji lagi? Aduh, tolong dong bantu-bantu aku. Jean Girapa dit Malamini. Ditunda dulu. Siap Pak Ji. Wah, bukannya ini asai bangga si Kola Zhang Chuchugan? Cepat duduk dong. Katanya Linya, kamu udah dapetin orang terkaya direktur Ji, beneran nih? Mana orangnya? Ayo Ho Chuchu, kita kan teman sekelas dulu. Hari ini kita semua datang untuk melihat sosok bos terkaya itu. Dia ada rapat dadakan, jadi nggak bisa datang. Nggak bisa datang. Atau nggak berani datang nih? Ya udah datang toh. Gelangmu ini, jangan-jangan giok mutiara premium, ukiran naga asap kan, yang dibuat oleh master terkenal pengrajin giok, mengukirnya dengan tangannya sendiri, harganya miliaran, gelang satu-satunya di dunia ini, gak salah, gelang giokku ini memang giok naga asap, karya terbaiknya master giok Suan. Aku juga terus terang sama kalian, keluargaku bergerak di bisnis, giok kelas atas. Suan dengan kakekku teman baik. Jadi giok naga ini dihibahkan ke aku. Ya, keluargamu juga. Beneran hebat banget deh. Gelangnya Linya, sama percis sama gelang pemberiannya nenek. Nenek mana mungkin bisa kasihin gelang semahal itu. Ini pasti barang KW. Kalau ketahuan langsung habis. Zhang Chuchu, kamu bukannya bininya direktur Ji kan? Cepet tunjukin ke kami. Perhiasanmu kelas apa aja dong? Aku nggak pakai apa-apa. Kamu ngumpetin apa sih? Kenapa di tangannya Zhang Chuchu juga ada giok naga? Katanya cuma satu-satunya di dunia kan? Sebenarnya punya siapa yang asli? Giok naga asli. Sudah dibeli orang tajir misterius. Aku udah susah payah, bayar mahal-mahal bikin replikanya. Yang itu. Mana mungkin yang asli? Zhang Chuchu, kau pikir pakai gelang KW, terus berakting, bisa jadi nyonya direktur Ji beneran? Suamimu itu, cuma asisten cabe-cabe aja kan? Teman-temanku, kalian belum tahu ya? Suaminya Zhang Chuchu itu, menyamar jadi orang terkaya direktur Ji. Aku. Menyamar jadi Tuan Ji, Zhang Chuchu, kamu sama suamimu, beneran naif berlagak banget deh. Zhang Chuchu, kamu tahu gak, tukang master Suan paling benci, barang replika?
Kalau gak jelasin, dari mana datangnya gelang ini? Siap-siap aja dituntut deh. Kalau bilang hadiah dari nenek. Nanti mereka tuntut. Gimana nasib nenek? Kau bilang punyaku palsu, terus punyamu bisa asli? Punyaku memang asli kok. Aku meski belum pernah lihat giok naga legendaris itu. Tapi giok mutiara premium, warnanya lembut. Tembus cahayanya kuat, sedangkan gelangmu ini. Di bawah cahaya, nggak tembus cahaya sama sekali. Sepertinya iya loh, benar nggak ada refleks tembus cahaya. Tembus cahaya apaan? Sinar di sini remang-remang, mana kelihatan Replika secanggih apapun, nggak bisa tiru tekstur lembut. Giok mutiara yang asli. Berani nggak kasih gelangmu untuk diperiksa? Ya, kamu suruh dia raba-raba sebentar. Biar si tukang ngotot jablay gak bisa ngelawan lagi. Dia kalau ngeraba nanti jadi ketahuan. Kamu pikir kamu siapa sih? Cuma cewek rendah murahan. Masih pantas ngeraba gelangku? Sekarang aku bawa kau ke kantor polisi. Coba lihat nanti mulutmu. Apa masih bisa sebelagu ini? Lepaskan aku. Lepaskan dia. Singkirkan tangan cebokanmu. Kamu kok sudah datang? Aku tak tenang tinggalkan kau. Kok bisa jadi begini? Semuanya lihat. Ini dia suaminya Zhang Chuchu, si sampah yang menyamar jadi direktur Ji. Katanya, dia asistennya direktur. Orang seperti dia, keluarga miskin yang pesen GoFood aja mesti kumpulin kupon dulu. Masih bisa beli giok kelas premium? Dari atas sampai bawah barang KW semua. Beneran tong sampah komplit sama covernya. Istrimu pakai barang palsu. Kau juga gak bisa lepas. Siapa bilang istriku pakai barang palsu? Barang istrimu bukan yang palsu. Terus barangnya Yaya yang palsu? Lucu sekali. Pelayant. Bawakan air panas. Giok palsu dalam su tingi. Bisa retak, tapi yang asli tak akan bereaksi. Linya. Kamu berani masukin gelangmu. Que dalam. Aku yang kasih kamu contoh. Dilempar beneran? Bagaimana jika? Percayalah padaku. Linya. Sekarang giliranmu. CIH, kibulin siapa sih? Air panas bisa ngetes giok asli palsu? Yaya, masukkan saja gelangmu. Biar si kedua kampuang ini, K-pop total, diam kau. Kenapa? Gak berani? Siapa bilang aku gak berani? Hari aku buat kalian lihat, punya siapa sebenarnya yang palsu. Aku tidak percaya, secangkir air panas, bisa ngetes apaan sih? Ya Tuhan, bagaimana mungkin gelangmu Yaya bisa retak, tapi milik Jiang Cucu baik-baik saja? Mungkinkah gelang pemberian nenekku itu asli? Bagaimana nenek bisa punya ini? Ini gelang giok Yanlong kualitas tertinggi. Soal ini, nanti ku ceritakan setelah pulang. Kalau Jeleng Jiang Cucu asli, berarti gelangmu Yaya palsu dong. Mana yang asli, lihat saja langsung. Palsu. Semuanya palsu. Jiang Cucu pun pakai yang palsu. Coba pikir, mereka kan orang miskin, mana mampu beli. Carrier Master Suen, TAPI Jeleng Jiang Cucu, tidak retak saat direndam air panas. Pasti, giok asli dengan kepadatan tinggi. Sudah kubilang ini palsu. Ko. Keluargaku bergerak di bisnis giok premium. Masa aku tidak bisa bedakan asli atau palsu? Milik Jiang Cucu, pasti palsu. Linya. Kau masih berani berbohong? Sudah ku selidiki. Keluargamu cuma punya toko grosiran kecil, cuma jual barang 10 ribuan rupiah, dan barang KW, mana mungkin punya giok kualitas tinggi? Kau mengada-ada. Aku tak tertarik dengan urusanmu. Kau sudah menghancurkan gelang giok 3 miliar rupiah istriku. Bagaimana ini? Ganti rugi bagaimana? Benar, Yanlong ini, harta tak ternilai. Giok putih kualitas terbaik, tak bisa dibiarkan hancur. Benar, ini karya terbaik, Master Suen. Bawa dia keluar. Serahkan ke polisi. Jangan mendekat. Pacarku direktur keluarga Ji. Siapa berani sentuh aku?
Oh ya? Aku penasaran, Direktur Ji mana yang itu? Berani sok jago. Wah, mulut besar sekali. Coba lihat siapa ini, berani ganggu pacarku Xiao Yu. APA, Dai Long Xuan. Mau cari mati? Begitu ya? Direktur Xiao, mulutmu sungguh besar. Ji. Direktur Ji. Pak Direktur Ji, Swamai Zhang Chuchu. Benar Pak Direktur Ji, tidak mungkin. Aku dengar sendiri kau bilang, kau ini palsu. Aduh. Direktur Xiao. Saya hanya asisten Pak Ji. Anda tidak perlu begitu Benar. Assistent Ji. Ai. Kulihat asisten Ji datang. Kukira Pak Direktur yang datang. Ini, salah orang. Oh begitu rupanya, kalian berdua pengemis, kalian berani. Xiao Yu, kau berani membentakku. Asisten direktur saja takut? Bodoh, dia. Assistent Ji. Orang kepercayaan Pak Ji. Kau. Menyinggungnya, sama dengan menghina Pak Ji. Kurasa kau. Tak mau hidup di Longchuan. Ha? Aku. Pakir. Aku salah, maafkan aku. Cucu, Gelamiu, akan kucarikan solusi. Menyinggung Pak Ji, aku tidak bisa hidup di Longchuan. Demi pertemanan kita, tolong bicarakan ini. Apa saja akan kulakukan. Bahkan menggonggong sekalipun. Ini contohnya. Kiek. Sudah, Linya. Semua ini akibat ulahmu. Sendiri. Aku tidak bisa membantu. Assistent Ji. Tenang saja, Pak. Saya dan perempuan ini. Sama sekali tidak ada hubungan. Silakan Bapak perlakukan dia semaunya. Mulai hari ini, saya tak ingin melihatnya lagi. Tenang-tenang, Pak. Saya yamin. Mengusirnya dari Longchuan. Ke depan, Bapak tak akan melihatnya lagi. Saillant. Ayo kita pergi. Hati-hati di jalan, asisten Ji. Ji Mubai, Yuyuela padaku. Sebenarnya kamu siapa? Benarkah cuma asisten kecil? Tentu saja. Lalu bagaimana menjelaskan kejadian hari ini? Apa penjelasanmu? Kenapa seorang direktur bisa sangat hormat padamu? Ini keterlaluan. Bagaimana Pak? Saya sering dekat dengan Direktur Ji. Cukup beberapa kata bisa mempengaruhinya. Aku mengerti. Seperti selir yang dekat dengan kaisar. Kurang lebih begitu. Apa yang kau katakan benar? Tentu saja benar. Kalau tidak, kau pikir bagaimana? Ini bukan sinetron. Asal menikahi orang. Langsung jadi orang terkaya? Jangan berandai-andai. Iya juga. Keberuntunganku selalu buruk. Mana mungkin menikahi orang terkaya? Oh ya. Lalu bagaimana dengan gelang giok itu? Tentu saja itu palsu. Yang dipakai Linya itu replika premium. Yang nenek berikan padamu adalah replika cuma kualitasnya lebih bagus. Oh, pengetahuan bertambah. Ternyata barang palsu pun ada levelnya. Allô, Nek. Dasar kau. Sudah selesai urusan nikahnya? Cepat pulang, biar kulihat. Pesenggen yang sersi. Cucu, nenek ada di sini. Mu Bai si nakal ini. Tidak akan berani usil padamu. Kamu suka gaya barat, atau gaya Tionghoa? Kalau sampai ada resepsi, akan semakin sulit lepas darinya. Aku. Nenek. Urusan pernikahan tidak perlu terburu. Aku ingin mempersiapkannya perlahan. Memberi kejutan untuk cucu. Aku ikuti kemauan Mu Bai. Dasar anak ini, akhirnya jadi pengertian. Baiklah, ikuti keinginanmu. Tapi cincin kawin harus segera dipersiapkan. Ya. Malam ini, menginap di rumah nenek. Kamar pengantin sudah kami siapkan. Nikmati malam pertama kalian. Kita.
Aku menikah hanya untuk menyenangkan nenek, bukan karena perasaan. Jangan berharap lebih dari hubungan kita. Jika nanti ada yang kamu suka, kita langsung bercerai. Rupanya semua itu sandiwara. Tenang saja, aku tidak akan memaksa. Aku juga ingin bahagiakan nenek sebelum resmi bercerai. Bantu aku berakting di depan nenek sebagai pasangan harmonis. Aku pun ingin bahagiakan nenek. Ah, SST. Nenek sedang mengintip. Akhirnya ada harapan punya cicit. Sudah cukup. Aku tidur dulu. Cucu semalam kerja keras. Si brengsek ini tak perhatian. Sepe ambilkan makanan untuk cucu. Nek, aku tak capek kok. Semalam aku tidur nyenyak. saillant. Kemarin malammu melelahkan. Makan yang banyak. Biar kusapukan mulutmu. Suka yang gini? Ini untukmu. Aku bisa sendiri. Nah begitu dong. Santap pelan-pelan. Nenek mau olahraga. Ok, hati-hati ya. Bermain peran, lakukan sampai tuntas. Aku tinggal di Mingyuan nomor 1. Pindahlah ke sana, pengeluaran sehari-hari. Pakai uang di kartu ini. Aku berangkat kerja dulu. Mau kuantarkan? T'accusa. Lagi pula perjalananku ke kantor, melewati grup GC. Ayo pergi, nanti kita terlambat. Ayo. Baiklah, Zhang Chu Chu Mangantarku. ikuti dia dari belakang. Ikut di belakang si Oji. Butaya? Tabrak mobil baruku sampai begini. Nah, aku heran. Rupanya si pembawa sial ini, Jiang Chuhu, masih bersama suami miskinmu ini? Sayang, dia mantan pacarmu. Yang miskin itu, kalian nabrak mobilku. Mau ganti rugi bagaimana? Ini kan jelas. Kalian yang nabrak dari belakang. Lekukan ini juga. Sudah lama sekali. Mau menipu kami? Jangan ya. Mobilku ini mewah. Kalau tak bayar 600.000, jangan harap pergi. Masih pakai cara kotor seperti ini buat menipu. Aku sarankan, Jean Gangangu Kerjakami. nanti kalian menyesal. Jiang Chuhu, suami miskinmu ini, gak bisa apa-apa, tapi jago sok gaya. Luar biasa skillnya. Setelan High-End. Maretti itu harus dibuat khusus di Italia. Kalian pernah ke luar negeri? Pergi ke luar negeri? Mimpi. Aku yakin, paling belum naik pesawat. Kalau setelan ini, jangan-jangan dijahit pakai mesin jahit semalaman. Jangan sentuh suamiku. Baju kami bukan urusanmu. Ini Gem Vacheron Konstantin. Seharga 360 juta itu, kata Ini khusus dibuat untuk COG. Satu-satunya di dunia, kamu. Di mana kamu beli barang abal-abal ini? Bisa-bisa aja pura-pura. Untung 2 bego ini. Gak tahu kalau aslinya. Jiang Chuhu, mata kamu buta ya? cari orang kampungan kayak gini. Kalau miskin nanti, jangan sok kaya, ketahuan bohong.
Memalukan banget. Suamiku bukan orang tak berguna. Dia bukan Sim, namanya Ji Mubai. Dia asisten direktur Ji, asisten pribadi paling dipercaya. Cuma asisten kecil ternyata. Teriak-teriak gitu. Kirain nikah sama direktur Ji. Cewek murahan kayak dia, mana mungkin dapat bos kayak gitu. Dia Milliampere-Stunden. Cocoknya sama orang. Pakaian palsu, gem imitasi. Kayak orang miskin. Menghina aku gak apa-apa. Tapi berani hina suamiku? Aku lawan kamu sekarang. Shushu. Jangan dihiraukan. Uangnya bisa kami beri, tapi jangan sampai menyesal. Jangan kasih uang. Ini jelas pemerasan. Gak apa-apa. Perkaya aku. Zhang Chuchu, Swamaima kebanyakan baca novel. Mau bikin aku menyesal? Aku tunggu di sini. Lihat caramu bikin aku nyesel. Jangan kasih duit. Dari mana kita punya segitu? Uangnya aku yang urus. Kamu hampir terlambat kerja. Jangan karena orang begini. Nganggu urusan kita. Miskin ya tetap miskin. 500.000 aja lama banget. Nah gitu dong. Ini pengirim transfernya. Kok dari grup G? Kamu juga marga G? Kamu ini siapa sih? Sudah kukatakan, seseorang yang akan kau sesali. Kelalayan. Pakai rekening perusahaan. Transfer ke dia. Ji Mubai. Apakah kau? Shushu. Sebenarnya. Tadi aku minta ke Pak Ji, gaji di muka. Ja. Orang miskin begini. Mana mungkin kenal Ji dong, si orang terkaya. Baju jam bisa dipalsu, tapi miskin tetap, melekat di tulang. Bau miskin, tak bisa dihilangkan. Zhang Yuan. Buta waktu pilih pacar dulu. Awas, hari ini wajahmu akan. Kau kukaka. Shushu. Shushu. Uang sudah dibayar, pergi sana. Wanita kampungan. Untung sudah putus. Dapat cewek lebih cantik. Den kaya, ciu. Sudahlah sayang. Jangan buang waktu. Kita pergi dulu. Dah, pasangan miskin jangan kabur. Kalian jangan lari. Beraninya pergi. Ji Mubai. Lepaskan. Mereka tak berhak. Ambil uang kita. Shushu, percayalah padaku. Uang yang diambil itu akan kupastikan dikembalikan. Tabrak mereka. Lihat, mereka juga nabrak. Ayo kita periksa. Kok bisa nabrak lagi? Kalian ini kenapa sih? Mobilku jadi hancur begini. Ini Rolls-Royce spesifikasi tertinggi. Bumper 400.000. Lampu depan 800.000. Total 1,2 juta. Bayar pakai WeChat atau Alipay? Ganti rugi sekarang, kalian buta ya? Waktu aku mundurin mobil, kalian parkir di belakang. Masih berani minta ganti rugi? Ini asisten Han ya? Aduh, ini alur yang familiar. Zhang Yuan. Asistenan. Kalau ingatanku benar. Rolls-Royce ini. Kezayongan CEO Jikan? Benar. Kalau hari ini tidak bayar. Grup G. Kami akan tuntut kalian. CEO G bukan mainan kita. Cepat ganti rugi. Sayang. Saldo rekeningku kosong. Pinjamin aku 1,2 juta dulu. Dasar penjakat. Cepat pergi. Ini namanya karma. Ayo pergi, Mubai. Kami berangkat kerja dulu. Da Assisten Han. Aku sama. Kamu kembali kerja saja. Kamu pulang jam berapa malam ini? Ini hari pertamaku di rumahmu. Mau makan apa? Aku yang masakin. Dia ingin menangkap perut. Untuk menangkap hati. Aku lembur malam ini, tidak pulang ke rumah. Tak perlu repot-repot merayu. Aku takkan suka sama kamu. Aku yang merayu kamu? Da Nazis. Gak makan juga bagus. Aku punya waktu untuk kerja part-time. Pak Ye, ini laporan penjualan bulan ini dari seluruh mal perusahaan.
Sie workaholic PAKG. Pasti lembur malam ini. Setelah baca laporan ini, Kamu pulang jam berapa malam ini? Ini hari pertamaku di rumahmu. Mau makan apa? Aku yang masakin. Dia Mazak Banyak Makanan. Kalau aku tak pulang, dia pasti sedih. Sudah jam berapa? sudah hampir pukul 8. Pulang kerja. Ha? Ada apa dengan Pak Ji? Sang workaholic ini langsung tidak lembur. Pulang kerja. Pembohong kecil. Katanya mau nunggu di rumah. Sudah hampir pukul 9 belum pulang. Hello. Zhang Shushu. Kamu di mana? Apa katamu? Ayok Xiao Jiang. Minum bareng. Aku tidak menyangka. Diam-diam berselingkuh di luar. Pesta dan minum dengan pria lain. Benar-benar wanita yang tidak bisa diandalkan. Buatkan draft perjanjian perceraian. Akan menceraikan Jiang Chuch, si wanita matre itu. Bercerai. Ditutup telepon. Maaf ya, aku tidak mau minum. Chuchu. Tadi yang Master Xiao telpon. Memesan private room. Nanti harus kamu layani dengan baik. Benar, Xiao adalah pewaris. Keluarga kaya Longhua. Dia dan Pak Ji, sahabat dekat. Harus, jangan sampai ada kesalahan. Bike Manager. Wahahaha. Lo. Langka sekali MU Bai. Biasanya susah diajak keluar. Hari ini malah. Mengajak kami minum. Hahaha. Mubai. Katanya nenekmu memaksamu menikah. Mana kakak ipar? Ayak keluar biar kami kenalan. Iya dong. Bazabazi. Kalau nggak minat, minggir. Ayo minum. Kak, aku salah. Gelas ini aku habiskan. Mubai. Aku juga minum. Hello Yang Master Xiao. Ini pesananmu. Ji Mobile. Rupanya dia kerja paruh waktu di bar. Di telepon tadi. Aku salah paham tentangnya. Kenapa kamu di ruang VIP yang Master Xiao? Kalian saling kenal? Aku istri. Mobile, Yangan Takut. Yang Master Xiao. Kenapa kau paksa suamiku minum alkohol? Aku. Ha? Oh. Benar. Dia memaksaku minum. Aku yang memaksamu minum? Ji Mubai, kau. Aku hanya asisten direktur. Benar-benar tidak bisa minum lagi. Tolong Jongan Paksa Akulaji. Dia tidak beritahu istrinya tentang identitas aslinya. Jangan-jangan Mubai ingin menguji istrinya, apakah tulus padanya. Mari kita bantu dia. Temani aku minum atau bayar utangmu. Kau istrinya, kan? Dia punya utang padaku. Bagaimana menurutmu? Utang? APA yang kau lakukan? Sampai berhutang lagi? Apa yang mereka lakukan ini? Berapa utangnya padamu? Aku yang akan bayar. Dia. Mau membayarkan utangku? 500.000. 500.000? Ja. Kami. Tidak bisa menyiapkan uang sebanyak ini. Bisa dicicil? Bisa. Tapi ada syaratnya. Minum dulu segelas ini. Habiskan. Aku izinkan cicil. Benar. Kalau tidak bisa minum, hari ini dia, jangan harap bisa keluar. Dalam situasi seperti ini, apakah dia masih mau membantuku? Kalian janji ya? Aku minum. Keren banget. Minum alkohol kuat utang suami. Ini cinta sejati ya? Pasti dong.
Jangan minum lagi. WKWKWK. Aku belum selesai. Kamu bodoh ya? Mereka bilang apa langsung percaya, disuruh minum langsung mau. Kalau aku nggak minum, mereka ganggu kamu gimana? Aku nggak bisa diam saja. Lihat kamu dijahilin. Bazar idiot. Kayaknya nggak kejar kita. Cepetan pergi. Tempat ini, kok naik turun gini? Kepalamu jadi dua? Sudah sampai, Pak Ji. Nyonya mabuk berat. Mau aku gendong? Nggak usah, istri sendiri. Aku yang gendong. Katanya mau cerai? Pak Ji kok baik banget? Pria plin-plen. Ngomong-ngomong. Beli pasangan cincin, Bulgari edisi terbatas. Untuk cucu. Ini Pak Ji. Ini di mana? Sudah sadar? Sebentar lagi sampai. Roma. Aku nggak pulang. Mau buru diskon sayur. Ayo. Cucu. Sisi, kau di sini ngapain? Sudah tutup. Promo spesialku hilang. Besok aku temani kamu kembali. Sekarang kita pulang dulu, oke? Aku tidak mau. Aku mau promo spesial. Semua sayuranku yang banyak hilang. Jangan menangis, Cici. Jangan nangis. Aku akan cari cara sekarang. Halo. Pemilik toko buah sayur Zhongming, pemilik minimarket ini? Aku mau beli tokonya. Lalu, siapa yang telepon tengah malam begini? Urusan besok saja. 1 juta. 1 juta untuk beli tokomu. Dalam 5 menit. Kau harus ada di depan pintu. SE. 1 Juta, Aku segera sampai. Tuan Ji. Ini kunci supermarket. Supermarket ini mulai sekarang. Ja die milik Tuan. Cici, jangan nangis. Promo spesialmu segera datang. Semua ini untukmu. Ambil sebanyaknya. Sayur angku. Bangan ya? Semalam, kita merampok supermarket? Camus Lupa? C'est Madame Camus à Jacques. Rebutan diskonan di supermarket. Cepat sini makan pagi. Maaf ya. Aku mabuk berlebihan. Nanti aku kembalikan. Kenapa? Uang 500.000 itu. Kita harus cepat untuk kembalikan ke Xiao Xiao. Oh iya. Ini kartu yang kamu kasih. Untuk pengeluaran rumah tangga. Aku belum ambil dulu ini. Cepat kembalikan ke Xiao. Sisa uangnya. Nanti kita cari solusi bersama. Cucu.
Sebenarnya aku... Halo nenek. Ada APA? Calotchou t'a eu à Cubon. Pasti Marabezard. Tunggu sampai ada penjelasan. Baru aku jujurin semuanya. Nenek. Kuku perempuan datang. Ayo, temani nenek, makan teh sore. Nenek. Jangan-jangan mau ke Long Chuan. Hotel Yalong Termega. Makan teh sore? Ia di sini. Yuck. Dasar tua, buta mata ya? Wah, Jiang Chuchu, lagi-lagi kamu? Jiang Chuhu. Kenapa kamu selalu membuntuti? Kamu ada di mana-mana, bawa juga si nenek suamimu itu. Apa hotel ini milik keluargamu? Kamu boleh datang. Aku tidak boleh? Jiang Chuchu. Jangan-jangan kamu masih rindu dengan ayuannya, sengaja membuntuti kami, Pria yang hidup, bergantung pada wanita ini. Tidak tampan juga tidak berkemampuan. Apa yang membuat menantuku terus memikirkannya? Kakek tua, kamu cari mati. Kamu mau apa? Danggaya. Kalau kamu sentuh nenek, aku tidak akan diam. Orang kampungan seperti ini, jangan buang waktu kita. Akan mengganggu acara minum teh kita. Minum teh? Jangan-jangan kalian mau di Hotel Ayuan ini minum teh? Iya. Kenapa? Urusanmu apa? Jiang Chuhu, sok gaya tapi tidak riset. Restoran Hotel Ayuan, hanya untuk tamu VIP, dengan aset di atas 10 miliar. Kalian, buat cookie piring pan. Tidak layak. Mau minum teh apa? Kereza, kalian datang ke sini untuk urusan kotor, yang memalukan, sampai harus cari alasan. Apa maksudmu? Maksudku, kamu datang ke sini untuk menjual diri. Cucu perempuanku memang jago berkelahi. Kau ini perempuan, berani-beraninya kau pukul aku. Memukul wajah sampah seperti mulut anjing tak berguna ini. Kau. Zhang Yuan. Kau diam saja lihat dia memukulku? Sayang, maafkan aku tak sangka dia berani memukulmu. Lain kali, aku pasti lebih waspada. Zhang Chuchu. Kau tersinggung karena omonganku, memang tepat kan? Si tua bangka ini, ku membawa kau jual diri. Tua tak tahu malu. Seberapa miskin keluarga, sampai mengandalkan cucu perempuan cari uang? Kau berani mengancamku, barusan aku lengah, jadi kau bisa menang. Coba sentuh lagi. Cucu. Nenek. Zhang Chuchu. Kalau hari ini kau tidak berlutut dan minta maaf kepadaku, aku akan membuatmu dan nenek sampah itu keluar dengan terbujur. Jangan mimpi. Cucu jangan berlutut. Aku tidak percaya. Mereka bisa berbuat apa? Kau tua bangka. Kau larang kukumu berlutut? Baik. Sekarang kau yang sujud. Nenek. Lepaskan nenekku. Nenek. Kenapa? Nenek. Nenek. Bagaimana kabarmu? Obat di tas. Berani-beraninya mendorongku. Kumohon. Nenekku sakit jantung. Dia bisa mati tanpa obat ini. Bangkai tua, mati juga tidak apa. Memang kenapa? Obatnya. Bangkai tua masih mau minum obat? Matilah kau. Berhenti. Assistant Han. Nyonya tua. Nenek. Nenek. Kau baik-baik saja? Jangan bikin aku takut. Kalian tahu siapa yang kalian ganggu, hari ini? Nyonya tua, jika terjadi sesuatu padanya, nyawa kalian berdua tidak akan cukup. Nyonya tua, ayo pergi. Orang tua ini, jangan-jangan dia orang penting, asisten Han sampai segelisah ini? Syukurlah masih sempat ditangani tepat waktu. Tidak ada masalah serius. Terima kasih, dokter.
Jangan panik, nak. Nenek baik-baik saja. Nenek masih mau menggendong Cicit. Maafkan aku. Ini salahku tak bisa jaga nenek. Bocah bodoh, mana mungkin ini kesalahanmu? Shushu. Ini bukan salahmu. Yang patut disalahkan adalah mereka yang mengganggumu dan menyakiti nenek. Shushu, kamu keluar dulu. Ambil resep dari dokter untuk nenek. Baik, aku segera pergi. Nek. Orangyang Menyakiti, Nenek dan Shushu, Bernama Beziyu. Dia putri keluarga baik. Keluarga baik penting untuk proyek akuisisi grup G di luar negeri. Mereka sangat krusial. Aku belum bisa bertindak sekarang. Maafkan nenek. Prioritas utama adalah perusahaan. Nenek baik-baik. Nenek hanya sedih melihat cucu difitnah dan dijahili. Tenang saja, Nek. Setelah proyek akuisisi luar negeri selesai, Pasti Kubala. perlakuan ini. Tadi kamu sengaja meniru cucu pergi? Kapan kamu akan beri tahu cucu identitas aslimu? Nek, ini belum saatnya. Aku takut kalau dia tahu, nanti marah dan pergi. Iya sih, TAPI cucu gadis baik. Jaga baik-baik dia. Kenapa kamu keluar? Nenek di mana? Nek, sudah tidur. Ada yang ingin kuberikan. Shushu. Aku selama ini salah paham padamu. Selalu ingin menjauhkanmu. Mulai sekarang, aku ingin serius bersamamu. Ini kan Bulgari, cincin senilai 28 juta, edisi terbatas. Dapat dari mana? Kau pergi. Atau jangan-jangan kau melakukan tindakan ilegal? Ini palsu, replika dengan berlian imitasi. Ini cuma 20.000. Sudah kuduga, dapat uang dari mana? Kau boros lagi, jangan lupa. Kita masih punya utang 500.000. Terus, Jangan lagi beli barang palsu untuk gengsi. Jadi orang biasa itu tak masalah. Baiklah. Aku tahu. Ngomong-ngomong, apa katamu tadi? Perhatian semua. Seperti kita ketahui, Perusahaan Xingyao kita telah diakuisisi grup G. Akan dikirim staf inti untuk belajar di grup G. Chuhu. Kau kandidat paling tepat. Ha? Aku. Pak G itu suamimu. Ya Chuhu. Nanti di depan Pak G. Bicarakan yang baik tentang Xingyao ya. bagaimana menjelaskan? Ji Mubai palsukan identitas. Tentu saja. Tak ganggu lagi. Silakan lanjut kerja. Cucu Sensenmu ini yang senilai 28 juta, Bulgari edisi terbatas? Ya ampun, Pak Ji sangat menyayangimu. Ini palsu kok. Sebenarnya, Suamiku cuma asisten. Dia berpura-pura waktu itu, untuk membantuku. Pura-pura jadi Pak Ji. Pelankan suaramu. Kalau manajer tahu, kita bakal kena masalah. Suamimu berani banget ya. Tenang cucu, aku pasti akan jaga rahasiamu. TAPI, Sensen ini beli di mana? Tiruan kelihatan asli banget, aku juga mau dong. gampang. Aku suruh dia beliin. Lagi pula cuma 20 Yuan. Makasih cucu. Pak Ji, ini surat cerai yang Bapak minta. Bercerai apaan? Kapan aku suruh bikin surat cerai? Bukannya malam itu, Bapak sendiri yang telpon, bilang mau cerai, sama si wanita matre ini? Chouchou Bucanmatre. Aku salah paham sama dia. Mulai sekarang, aku akan jaga dia baik-baik. Cucu malah transfer uang ke aku. Sayang. Berlin Tsingsen Bulgari. Yang 28 juta lagi dong.
Mauku kasih ke Xiaoling. Ngapain masih diam? Cepetan beli. Siap. Nona Jiang silakan duduk. Pak Ji sebentar lagi datang. Oh baik. Grup G emang, perusahaan orang terkaya. Ruangan meetingnya, aja megah gini. Pak Ye, staf inti dari Xingyao, sudah menunggu di ruang rapat. Baik. Assistent Han. Aduh, ternyata orang yang dikirim Xingyao adalah nyonya sendiri. Kebetulan sekali, Nyonya, bukan, Nona Jiang. Direktur Ji ada urusan mendadak, jadi saya yang ditugaskan menyambut. Yang barusan lewat itu. Tidak ada apa-apa kok, wah mungkin salah lihat. Hampir ketahuan. Lewat sini masuk, kantor Departemen Desain, prosedur penerimaan. Sudah saya urus semuanya. Kalau ada kebutuhan, bisa cari saya kapan saja. Terima kasih Asisten Han. Ngomong-ngomong, di mana Mubai? Dia. Di kantor lantai atas. Direktur Ji sering memanggilnya. Jadi cukup sibuk. Meski satu perusahaan, tetap tidak bisa bertemu. Kalau begitu saya masuk dulu, da Assistent Han. Halo semuanya, saya rekan baru hari ini. Jiang Chuchu. Aduh, sial benar, kenapa di mana-mana ketemu dia? Seharusnya aku yang bilang itu. Cucu, aku lihat asisten Han tadi mengantarmu ke sini sendiri. Apa hubunganmu dengannya? Atau kamu kenal Direktur Ji? Jangan-jangan keluarga Direktur Ji? Orang kilas renda seperti dia. Pantas kenal Direktur Ji? Mengikat tali sepatu saja tak layak. Setiap hari bilang kelas atas bawah, kayak lagu lama. Bait Siu. Dinasti King sudah runtuh berapa tahun, masih pilah-pilah kasta begini, lucu sekali. Wah, Cucu. Cincinmu ini, bergelegari harga 20 jutaannya, cincin kawin edisi terbatas, Cucu. Suamimu, jangan-jangan orang tajir? Ayo dong kasih tahu. Jangan disembunyikan. Pengemis seperti dia, mana mampu beli biji Elgari, sudah pasti palsu. Iya. Kalian belum tahu kan? Dia itu, di pernikahannya dulu, sampai 500.000 saja tak bisa, dibuang pacarku. Kalau suaminya cuma asisten kecil, ternyata pakai barang palsu. Si manis, tak ada uang sok jago. Tak tahu malu, malu-maluin begini, kok bisa masuk perusahaan kita, pergi lu. Zhang Chuchu, suamimu pakai jam palsu, kau pakai cincin imitasi, memang cocok sekali kalian. Benar. Cincin ini memang palsu, tapi ini pemberian suami. Yang kupakai adalah perasaannya. Tak ada yang memalukan. Selain itu, atasan yang menugaskanku ke sini. Kalau tidak suka, tetap harus terima. Zhang Chuchu, masih belum sadar? Karena kau miskin. Makanya pantaskah perlakukan begini ke depannya di grup G. Kau akan menderita. Bai Ziu, jangan keterlaluan. Rencana ini harus selesai besok. Tolong lembar malam ini ya, untuk menyelesaikannya. Kerjaanmu kenapa? Harus kubuatkan? Dia tanya kenapa? Karena ayahku, Department Luar Negeri Grup G, mitra penting. Cukup satu kataku, kau dan suamimu, si asisten itu, bisa dipecat? Baik. Aku kerjakan. Nah gitu dong. Oh iya, nenekmu si sampah, udah mati belum? Mau tidak, kasih yang pau? Ayo pergi. Cucu, jangan marah. Pakai Allah. Orang jahat akan dapat balasan.
Waktu istirahat siang. Kenapa tidak makan, masih lembur? Pak Ye. Kok jalan tanpa suara? Sampaikan ke semua, perusahaan tidak boleh lembur. Waktu istirahat siang, harus makan dan istirahat yang baik. Siapa yang lembur lagi? Dit Danda. Selain itu, ke Hotel Ayuan, pesan 1 makan siang. Antar que mejakerja cucu. Baik. Memanjakan istri sampai segininya. Pak Ji kali ini benar-benar jatuh cinta. Ada pengumuman penting, peraturan baru perusahaan, untuk meningkatkan produktivitas. Rekan kerja di sore hari, dilarang bagi karyawan, lembur saat istirahat siang, pelanggar didenda 500. Ada peraturan seperti ini? Tapi suara ini kok terdengar familiar. Sudahlah. Nanti dilanjut sore. Makan apa ya? Mie instan saja, lebih hemat. Nona Jiang Chuchu? Ya, saya. Kamu. Ini pesanan Anda, silakan dinikmati. Aku tidak pesan makanan. Apa kamu salah antar? Ziu, buta mata masih berlagak jadi Jang Cucu, cepat minta maaf ke Ziwei. Tahan diri, demi pekerjaan, belum bisa berkonfrontasi dengan mereka. Maaf, Berhenti. Makanan itu dapat dari mana? suamiku yang pesankan. Ada masalah? Oh ya? Siapa yang tak tahu? Klein Hotel Ayuan, Simua Bernila Pulahan Juta. Kalian cuma pekerja biasa. Mampu membeli ini? Biaya pengirimannya saja ratusan ribu. Gaji bulananmu cuma 45 ribu. Suami asisten kecil. Mana mampu pesan ini? Jang Cucu. Ini pasti makanan curianmu. Bernilai puluhan juta. Di seluruh perusahaan. Hanya Pak J yang mampu pesan makanan ini. Astaga Jang Cucu. Jangan-jangan kamu mencuri pesanan Pak Ji. Aku malu dibuatnya. Kalian suka seenaknya. Lempar tuduhan KL orang. Kukatakan lagi, aku tidak mencuri. APA yang kau lakukan? Kembalikan makananku. Ini suamimu yang pesan. Jang Cucu, Kereza, kamu belum pernah makan semua ini. Begini, jika kau berlutut di lantai dan jilati semua ini, aku akan memaafkanmu. Setuju? Baitsiu. Jangan keterlaluan. Aku sengaja mengganggumu. Apa yang bisa kamu lakukan? Dasar orang miskin tanpa koneksi. Pantas jadi sampah masyarakat. Hanya jadi bahan injekanku. Kau dan suamimu yang seperti semut itu. Mati pun tak ada yang peduli. Berani-beraninya menghina suamiku. Aku rela keluar dari pekerjaan ini, tapi harus menghajarmu dulu. Berani Makolaku, tahan dia. Berani Makolaku? Dengar baik-baik, kalau tidak berlutut sekarang, dan jilati ini sampai bersih, aku banakau, bersama suamimu. Dan nenekmu, tua bangka itu, lutut. Berhenti. Kau baik-baik saja? Siapa yang beri kau nyali? Berani menyakitinya? Kau siapa berlagak? Berisik di sini? Kalau aku? Asisten Han pendamping Direktur Ji, selama bertahun-tahun. Jangan macam-macam. Asisten Han. Dia mencuri pesanan Direktur Ji. Aku hanya menghukum demi perusahaan. Pesanan makanan. Ini pesanan ku, un tuk cucu. Loh? Benarkah? Ini, gajimu cuma beberapa juta. Mampu pesan makanan ini? Seisi perusahaan yang mampu pesan ini, hanya Direktur Ji. Jangan bilang kau Direktur Ji. Aku memang. Benarkah, Pak Ye? Wah. Kamu gila. Berpura-pura jadi PAK G di izini, lagi pula. Dia tahu identitasmu. Kamu tak bisa bohongi dia. Maksudku, aku menyuruh Pak Ji memesankan makanan untukku. Betul. Aku juga melihatnya di sana.
Danggar bei Ciu. Aku sama sekali tidak mencuri pesanan Pak Ji. Kau yang menyelinap. Pasti kukira kau pencuri. Aku sembunyi-sembunyi? Sekarang, Kalian minta maaf ke Chuchu. Maaf ya cucu. Maafkan aku cucu. Camus. Minta maaf. Aku minta maaf ke dia? Dia siapa? Kau tak pantas. Dia dipilih langsung Pak Ji dari cabang untuk pelatihan. Bei Ciu, minta maaf. Demi asisten Han. Zhang Cucu, hari ini kau menang dulu. Maaf. Hah? Apa katamu? Tak kudengar. Jiang Cucu jangan keterlaluan. Sudah maaflah. tunggu. Mau apa lagi? Bersihkan tempat ini. Aku yang bersihkan, aku bukan petugas kebersihan. Kenapa harus aku? Baik. Ayo pulang sayang. MM. Zhang Cucu, ini belum berakhir. Akan kubalas nanti. Kenapa ya? Yantunku berdegup kenkeng sekali. Masih sakit? Sudah enggak. Sayang sekali pesanan itu dibuang sama bei Ciu. Nggak tahu gimana rasanya. Makanan hotel eksklusif. Yang cuma menerima klien kaya. Katanya cuma untuk miliuner. Aku ajak kamu ke hotel Ayuan sekarang. Hah? Kamu pikir kamu Tuan Ji? Chuchu. Aku me ment Tuan Ji. Udah dibilangin, hotelnya cuma menerima orang dengan aset miliaran. Kita berdua ke sana. Pintu gerbangnya aja nggak bisa masuk. Sudah deh. Makan mie instan aja, enak dan lumayan hemat. Kalau terus hemat, sebentar lagi bisa kumpulin 500.000 buat balikin ke Xiao Shi. Sialan 500.000 ini, harus cari akal, buat nutupin kebohongan ini. Aku yang beli mie-nya, mau rasa apa? Aja deh aku yang pergi. Camus tunggu di sini. Sebentar lagi balik. Aku mau rasa cabai asam. Aku kirim QR code ke kamu. Sur utilité. Bikin link undian palsu, yang bisa redirect. Nominal hadiahnya 1 juta. Sudah sampai. Kenapa baru pulang? Aku lapar banget. Supermarket ramai banget. Chuchu. Lia ini. Di sini ada. Scan QR code. Un truc menant à Diatuné. Kita coba yuk. Ini pasti bohongan. Kalau beneran menang, udah pada beli mie instan semua. Lagi pula rezekiku jelek. Nggak mungkin menang. Et tunggu. Coba dong. Nggak bakalan rugi. Sudah kubilang tapi nggak percaya. Kalau beneran dapet, Aku. Dapé. Alipay menerima transfer 1 juta yuan. 1 juta. Kita menang 1 juta. Nggak mungkin. Ini bohong ya? Sayang. Kita menang 1 juta. Kamu pembawa keberuntunganku. Tadi manggil aku apa? Malu aku. Kalau kamu nggak suka. Aku suka. Chuchu. Aku mencintai. Panggil aku begitu terus. Boleh kan? Dia. Ini nembak aku ya? Sayang. Oh iya, aku transfer 500.000 ke kamu. Cepat lunasi utang Tuan Xiao. Et, t'accusa. Ini hadiah yang kamu menangkan sendiri. Aku akan cari uang sendiri untuk bayar. Beda-beda apa milikku-milikmu. Kita sudah suami istri. Satu keluarga. Lagi pula. Tanpa keberuntungan dari aku tak mungkin menang. Hadiah sebesar ini. Dengar kata ibu. Sudahlah. Ayo suami, aku traktir makan enak. Aku belikan kamu beberapa setelan merek ternama. Lihat siapa yang berani. Bilang pakaianmu palsu. Baik. Yuk.
hampir lupa. Nanti siang masih harus kerja. Kalau gitu suamiku ketemu setelah pulang kerja. Akhirnya pulang kerja. Suami. Lihat yang ini. Setelan hitam ini bagus. Yang biru ini juga bagus. Suami suka yang mana? Terserah kamu. Kalau yang hitam. Permisi, berapa harga setelan ini? 130.000. Mahal sekali. Toko kami, merek luxury internasional. Kemeja biasa saja puluhan juta. Apalagi setelan lengkap. Kalau tak mampu, minggirlah, jangan ganggu toko saya. Wah, kebetulan sekali. Ini kan pasangan melarat itu? Bukan milik kita, pasangan miskinnya? Nona Bai, akhirnya datang juga. Hari ini kami baru terima koleksi terbaru. Mau lihat? Jang Cucu, kalian berdua yang saldo kartu nggak sampai 100 RB. Ini berani belanja di tempat mahal? Dapat nyali dari mana? Mungkin lagu Liang Jingru. Bro. Cewek kayak Jiang Chuhu. Miskin dan sial. Cuma bekas mainanku. Kau mau nikahi dia? Otakmu oke nggak? Ha? Jaga mulutmu. Bisa menikahi cucu adalah keberuntungan. Terbe sarcu. Kau tak pantas memilikinya. Sayang. Sudahlah, jangan pura-pura romantis. Tidak tahu, pasangan miskin pasti sengsara. Mau lihat bagaimana kalian jatuh miskin? Itu pepatah Tionghoa kuno. Bei Ciu. Jangan memalukan diri. Di depan Hei, Nona Bai jangan marah. Jangan hiraukan, orang tak tahu diri. Mampu beli, berani pegang-pegang. Noda baju kami. Kalian bisa ganti? Siapa bilang tak mampu? Setelan ini saya beli. Pakai kartu. Gesek kartunya. Jiang Chuhu. Basa-basi lagi? Orang sepertimu, Yang beli baju di Ipindodo. cuma 50 yuan aja, harus minta potong harga ke orang. Setelan ratusan ribu ini. Kamu sanggup beli? Sanggup atau enggak, langsung gesek kartu aja. Lagi pula. Ke anak kecil, beda sama suami tersayang. Anak kecil cukup pakai Pinduoduo. Suami tersayang, harus beli merek. Dimanyakan 7 Tilde. Kamu, berani-beraninya, Jean Gamberani. Dia ini, kok tiba-tiba kaya? Jangan-jangan beneran bisa beli baju Radisson Review? Cepat transaksi, jangan bodoh sampai uang dikasih nggak mau. Tunggu, jangan jual ke orang ini. Kalau jual ke Amerika, brand kita jadi turun kelasnya. Nona Bai itu putri keluarga kaya, VIP kita. Jangan sampai kita sakitin. Ada APA? Tadi Nona Bai sudah bilang, kalian yang kelas bawah, penuh aura miskin ini, nggak layak beli sini. Ini cuma untuk tamu eksklusif seperti Nona Bai. Cepat minggat dari sini, biar nggak ketularan aroma miskin, kalian. HI, Cucu. Pramusaji seharusnya memperlakukan semua pelanggan dengan adil. Tak Puzanka, Di Puza, Per Belanjangi. Masih ada orang seperti, Yang Menyanjung, Orang Kayada Ninakan Yang Miskin. tidakkah kau takut aku melaporkanmu ke kantor pusat? Hormat dan Kezateran, hanya untuk orang kaya dan berstatus tinggi. Kalangan rendahan sepertimu tak pantas dapat penghormatanku. Lucu sekali. Baiklah. Kau tunggu saya, aku pasti laporkan kau. siapa yang berani lapor stafku? Putri keluarga Bai. Toko kita, di pusat perbelanjaan Ji ini, memiliki saham keluarga Bai. Jangan sampai kita sakiti Nona Bai.
Hampir saja lupa. Dulu sebagai hadiah untuk keluarga Bai yang bantu proyek luar negeri Ji, kami berikan 5% saham mal kepada Bai Jiangwo. Jika kampungan seperti mereka bisa beli baju merekmu, maka kamu tak perlu lagi tinggal di grup G. Besok ayahku akan usir kalian keluar. Keluarga Bai di Malji hanya punya 5% saham saja. Berani Beraninia sont bons d'ici. Kurang ajar, beraninya bicara kasar pada Nona Bai. Tenang saja, Nona Bai, akan segera kusuruh pergi. Dua kampungan ini yang mengganggu pandanganmu. Dua orang rendahan, mengganggu tamu paling VIP kami. Cepat pergi. Bagaimana jika kami tak mau pergi? Jika kalian tak malu, akan kusuruh Satpam Mal. Seret kalian keluar. Satpam. Zhang Chuchu, asisten Han hari ini tidak ada. Siapa lagi yang bisa membantu kalian? Manusia itu harus tahu diri. Jiang Chuhu. Orang seperti kamu dan suamimu, si imut-imut, seharusnya tetap di tempat kalian yang semestinya. Ke depannya, Yang datang ke tempat eksklusif. memalukan diri sendiri. Orang seperti kalian cuma pantas mengais sampah di tempat kotor. Keberadaan kalian di sini mengotori toko kami. Bawa mereka keluar. Berani-beraninya kalian. Yang pantas diusir dari sini Adalah Camus. merek seperti kalian tidak layak berada di Mal JS. segera perintahkan untuk mengusir merek Chancele dari Maljes masuk daftar hitam. Dilarang masuk selamanya. Siap-siap saja. Kantor pusat akan datang. Jangan sok kaya di sini. Kamu cuma asisten kecil tak berarti. Berlagak bos besar. Kira dengan telepon recehmu ini bisa memanggil kantor pusat? Jiang Chuhu. Apa suamimu gila uang sampai hilang akal? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Periksa saraf otaknya. Ini bukan tempat untuk berhayal. Rupanya gangguan jiwa. Diam saja apa? Uzir mereka. Manager Liu. War. Siapa yang buat rusuh di sini? Maaf Manager Xu. Mengganggu Anda. Ada dua pengakau di sini. Akan saya usir segera. G. Direktur G. Kamu salah orang ya? Manager Xu. Ini cuma dua orang yang tidak waras. Datang cari masalah. Diam. Dasar tidak tahu diri. Mal Group G. Kok bisa orang sepertimu masuk ke sini? Merek kalian diberi waktu 1 jam untuk minggat dari mal ini. Kenapa sih, Manajer Su? Kalian menghina Direktur G. G. Direktur G. Berapa kali kau pura-pura? Jadi Direktur Ji, sampai semua orang ngira kau beneran direktur. Dasar istri bodoh. Soalnya aku memang direktur. Director G, salah orang kali ya? Dia cuma asisten. Mana mungkin jadi direktur? Dengar itu, Manajer Su, jangan sampai salah orang. Aku cuma asisten Direktur G. Sepertinya Direktur G enggak mau orang tahu identitas aslinya. Manajer Su, ini semua salah paham. Dia bukan direktur. Merek kami masih boleh tetap di sini kan? Kantor pusat sudah menginstruksikan untuk mengusir kalian. Ini, aku enggak bisa ngubah keputusan. Jangan-jangan Direktur G yang bantu mereka? Gak nyangka Direktur G peduli sama si asisten ini. Nona Bai. Tadi kan Anda yang suruh kami, user mereka. Kami sudah menuruti permintaan Anda. Jangan tinggal diam dong. Iya Nona Bai, keluarga Anda kan punya saham di mal ini. Tolong selamatkan kami. Béziu. Tadi kamu kan sangat hebat. C'est pas selamatkan mereka. Benar Nona Bai. Keluarga Bai di Malji Group. Saham sejenai bukan masalah. Mana sanggup menyelamatkan mereka? Lepaskan. Para bocah menyebalkan. Kalian pikir diri kalian selevel apa? Pantaskah aku membantu kalian? Merek sampah seperti ini. Hilang ya sudah. Sayang. Ayo pergi. Lain kali habisi kalian. Bukan Nona Bai. Aku takut sama kamu. Cucu. Kita juga pergi yuk. Penjual seperti ini pasti akan ditertibkan mal. Tuan G. Asisten tenang saja. Ayo pergi. Hati-hati di jalan.
Mau pergi sendiri, atau harus kupaksa? Manager Xu. Tolong beritahu kami. Siapa yang kami sakiti? Kantor pusat memaksa. Harus pergi dari sini. Goblok. Orang tadi. Itulah Tuan Ji asli. Melawan Tuan Ji, bukan hanya merek kalian, termasuk kalian semua. Ke depan, jangan mimpi di Long Chuan. Bersulant. Hari ini kita bikin. Dua pengganggu itu malu. Sangat memuaskan. Sayang. Hanya dengan satu telepon bisa mengusir toko itu dari mal. Apa asisten punya wewenang sebesar itu? Jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Bagaimana mungkin? Aku tadi, Fuma pura-pura Nelpon. pelayan toko itu, sombongnya keterlaluan, pasti sering nyakitin banyak orang. Kita cuma kebetulan nemuin. Saillant. Sate ini enak banget, coba cicipin. Enak kan? Ayo bersulang. Bersulang. Minum. Si. Udah nggak bisa minum lagi. Kamu mau mabuk nanti. Bang, main habile. Aku nggak mabuk. Hari ini aku senang. Minum dikitlah. Sudah selesai makan? Total Rp102.000. Pembayaran Alipay diterima. Yi, 02 juta. Ya ampun. Orang kaya nih. 1,02 Juta? Dapat duit segitu dari mana? Camus Mabuk. Itu cuma halusinasi. Cepetan pergi. Mabuk ya? Mabuk berat. Beneran? Waduh, duitnya ini? Bang. Uangnya pas. Nggak usah kembalian. Nggak salah lihat tuh. Tujuh digit ini. Jangan-jangan, aku yang mabuk? Bereskan sedikit, ikut aku menemui klien. Clean APA? Kenapa aku tidak dapat pemberitahuan soal tugas luar? Bukannya aku sedang memberitahumu, aku peringatkan cepatlah, ini klien penting bagi perkembangan perusahaan, yang sangat krusial. Kalau keterlambatanmu sampai mengganggu kelancaran proyek, kau sanggup tanggung jawab? Aku paham. Sekarang bereskan. Tuan Zhang, ini karyawan baru di perusahaan kami, Zhang Chuchu. Oh, Nona Jiang. Cantik sekali ya. Pertama kali bertemu. Hello. Gak lihat situasi, cepat salam ke Tuan Zhang dengan jabat tangan. Hello Tuan Zhang. Wah, tanganmu begitu lembut. Bagaimana dengan bagian lainnya? Tuan Zhang, jaga sikap. Aku ke toilet dulu. Gadis ini lumayan. Tapi agak galak. Dengan ini, dia pasti akan menurut perintahmu. Tuan Zhang, ini wujud ketulusan kami untuk kerjasama. Lihat kontrak ini. Oh, tidak masalah. Hadiahnya memuaskan. Sekarang saya tanda tangan. Zhang Chuchu, relakan diri, jadi batu loncatan karirku. Laju pilih kau sudah terlalu sering dimainkan. Direktur Zhang, mari kita berharap kerja sama ini menyenangkan. Ayo. Bersulang untuk kerjasama. Diam saja ngapain? Mau kami YG angkat gelas? Direktur Zhang, kerja sama sukses. Boleh saya pergi sekarang? Apa yang terjadi?
Kalian taruh apa di kopi? Wahahaha. Suda la rue Bégini, chouchou bel homme pulant. HP-nya juga mati. Carrie a eu ses 40. Apakah cucu masih di kantor? Tuan Ji. Rekaman CCTV menunjukkan, Nyonya pergi dengan Bai Ziwei siang tadi, dan tak pernah kembali. Segera selidiki, di mana cucu sekarang? Hai, Nonik cantik, akhirnya kamu sadar. CK. Sekarang, mari kita mulai permainannya. Ayo mulai bermain game. Jijik. Pergi dariku. Sayang, tidak tahu diri, hari ini, aku akan memaksamu tunduk. Lepaskan aku. Hei perempuan, berani memukulku? Mau lari kemana? Hari ini, bahkan dewa turun ke bumi. Takkan bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Naik ke atas? Hai. Cari mati. Sayang, akhirnya kamu datang menyelamatkan. Sudah aman. Sayang, beraninya kau pukul aku. Aku. Direktur Ji. Tuan Ji. Tuan Ji. Bagaimana menangani si imut ini? Aduh, Tuan Ji. Saya benar-benar tidak tahu. dia adalah istri Tuan. Kalau tidak, diberi 100 nualipan. Saya tak akan berani lancang. Nyonya. Mingir. Ayo. Potong tubuhnya jadi kecil-kecil. Buang untuk makanan anjing. Tuan Ji. Tuan Ji, maafkan saya. Tuan Ji. Tuan Ji, saya salah. Tuan Ji. Tuan Ji. Saya benar-benar salah. Tuan Ji. Panas sekali, sayang. Chuchu. Kondisimu bagaimana? Aku akan panggilkan dokter. Chuchu, tenant glas. Sekarang aku panggilkan dokter. Jimubai, kamu tidak bisa ya? Aku sedang tidak nyaman. Kamu mau aku cari pria lain? Jean Gambérani Pergy. Bisa atau tidaknya aku. Sekarang akan kubuktikan. Béziu. Kali ini aku takkan maafkan kamu. Serakan Jiang Chuhu. Kepada Direktur Zhang untuk disenangkan, kamu bisa naik jabatan. Licik sekali rencanamu. Sayang. Lajapila Diakuma, wanita bekas yang sudah dimainkan pria. Aku cuma memanfaatkan situasi. Kenapa kamu di rumahku? Bagaimana kamu masuk? Tentu saja masuk dengan santai, lewat pintu depan. Memangnya, dasar tidak berguna. Mau membela istrimu? Kamu cuma asisten kecil. Biasa saja, bisa apa kamu padaku? Aku kasih 10 detik. Pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan usir kamu dari Longchuan. Untuk selamanya. Diam. Dasar tidak tahu diri. Cepat tutup mulutmu. Ayah. Tuan Ji. Aku tahu. Putri durhaka ini, sudah menghina Anda dan istri. Kumohon lihat jasa keluarga Bai, yang sukses membantu akuisisi proyek luar negeri G Group. Mohon kasihanilah kami. Maafkan Bai dan dia. Aku Yanyi akan mendisiplinkan dia ketat. Tuan Ji. Ayah. Kamu bilang dia siapa? Tuan Ji.
Direktur Ji. Pak Ye, maaf, aku yang salah. Kumohon maafkan aku. Ayah, cepat bantu aku, bicaralah yang baik. Sudah kumaafkan kau berkali-kali. Kau lukai cucu kali ini. Takkan kumaafkan. Pak Ji aku. Bai Jianggo. Keluarga Bai atau putrimu, pilih salah satu. Ayah, Jika pilih putri, Long Xuan, Keluarga Bai akan Lenya. ayah, dasar brengsek. Saya pakau sakatai, kau lukai istri Direktur Ji. Mulai hari ini, aku Bai Jiangguo, bukan ayahmu lagi. Pak Ye, anak durhaka ini, serahkan padamu. Baiklah. Bai Ziyu, Deportasi ke luar negeri, Shushu. yang nyaris dialaminya. Rasakan 100 kali lipat. Ayah, aku tak mau mati. Selamatkan aku. Sudah kuperingatkan, jangan cari masalah. Semua ini, konsekuensi perbuatanmu. Mingia. Ayah, Jemput dia. Bawa pergi. ayah, Pak Ye, aku tak terlibat. Ini ulah Bai Ziwe, Wanita jahat itu. yang menjebak cucu. Aku tak tahu apa-apa. Diam. Nama Shushu. Tak pantas kau sebut. Jika berani mendekati, Shushu Laji. nasibmu akan sama seperti Bai Ziwe. Aku takkan muncul lagi. Takan Mengotori. Pandangan tuan dan nyonya. Ja, Dengga berita ini? Bai Ziyu kena masalah. Katanya ada konflik dengan Bos Ji. Bukan, katanya dia bersaudara dengan istri Bos Ji. Dia bikin istri Bos Ji hampir jadi korban si mesum. Tanggan kota Mr. Zhang. Wah ada-ada saja, ha. Istri Bos Ji. Bukan aku yang kena sial? Wah cucu. Waktu meeting dengan Mr. Zhang, bicarain proyek, kamu sama Bai Ziyu kan ikut? Cerita dong detailnya. Istri Bos Ji, tampangnya gimana sih? Iya dong. Aku juga nggak tahu. Manajer mau datang. Ayo semua, segera bekerja. Tapi Bos Ji, kenapa bantu aku ya? Saillant. Sini. Coba ini. Sushi Udang Mani. Sayang. Bei Ziyu die Pekat. Sama perusahaan. Seperti masih ada hubungan dengan kasus Mr. Zhang. Gimana ceritanya? Aku. Aku kesel banget. L'apport que Boss J. Bos Ji dengar kabarnya. Kasihan sama kamu. Langsung bantu kita. Sayang kamu hebat. Sini. Kasih hadiah sushi buatmu. Ah. Temen kantor bilang, Bos Ji ini demi belain istrinya. Lucu banget sih, aku aja nggak kapan aku jadi istri Bos Ji? Dazar Sibodo. Kamu kan istri Bos Ji. Kakakmu Bai, aku pulang. Kak Mubai, aku sudah pulang. Sayang. Kenapa aku dengar, ada yang memanggilmu? Shushu. Ada nasi di sudut mulutmu. Aku antar ke toilet untuk membersihkannya. Langsung dibersihkan saja. Tizutida Kakan Kukup. Cepat pergi. Nona Li, Kak Mubai, kenapa mengabaikanku? Dan siapa perempuan itu? Nona Li. Tuan Ji sudah menikah. Sebelum Anda ke luar negeri, perjodohan kedua keluarga sudah batal. Mohon mulai sekarang. Jangan ganggu hidup Tuan Ji. Ji Mubai. Aku tidak setuju. Jangan harap batalkan perjodohan. Halo. Apakah ini Nenek Ji? Saya Zenia. Nek, ini barang kerajaan yang kubawa dari Prancis. Terima kasih Sinya. Zenia. Mubai sudah beristri, masalah perjodohan ini. Nek, Nenek tenang saja, kedatanganku kali ini bukan untuk perjodohan. TAPI Ada Permanton Lane, oh.
Kalau bukan perjodohan lebih baik. Katakanlah, selama nenek bisa, pasti bantu. Nek, aku ingin magang di grup G, belajar manajemen. Tidak masalah, nenek yang atur. Ji Mubai, tunggu saja. Posisi istri Tuan Ji harus milikku. Hei, kalian sudah dengar belum? Hari ini ada wakil direktur baru. Katanya dia putri dari keluarga kaya mana? Jangan-jangan istri Pak Ji? Pasti kalian sudah tahu semua. Benar, saya wakil direktur baru, Li Zenia. Dan tunangan Pak Ji. Selamat pagi, Nyonya Ji. Kau ini Zhang Chuchu. Oh. Apa maksudmu? Apa aku salah, Ibu Li? Kau menggoda tunangan. Bukannya dia sudah menikah? Tak terlihat dia begitu murahan. Ibu Li mungkin salah paham. Suamiku asisten Pak Ji. Aku dan Pak Ji tak ada hubungan. Masih pura-pura. Wanita sepertimu sering kubat, enggak fokus kerja. Menggoda CEO biar bisa naik jabatan lewat kasur. Kau pikir dengan begini, bisa masuk keluarga kaya? Aku bahkan tak kenal Pak Ji. Sayang. Sayang. Li, lihat ini, itu suamiku yang sebenarnya. Kak Mubai. Tuan Ji. Ada yang cari Tuan. Aku bukan. Tuan Ji. Baik-baiklah kamu dengan Nona Xenia. Belum jelas penjelasan. Uruzan Keluarga Tuan Ji. Kita jangan ikut campur. Cepat pergi. Tuan Ji. Jangan main tangan. Jangan main tangan. Lepaskan aku. Asisten Han, ini bukan urusanmu. Turun. Nona Li. Tuan Ji benar-benar takkan menikahimu. Jangan terus mengganggunya. Aku akan memaksanya menikahiku, Minger. Sayang, itu adalah aku mau itu. Bae, Beli. Saillant. ini keripik kesukaan. Aku bawa beberapa bungkus. Lagi Camus. Tak Kizanka. Direktur Ji yang selama ini angkuh, bisa-bisanya demi seorang wanita, makan makanan sampah seperti ini. Apa sebenarnya maumu? Aku mau kau menikahi. Sama sekali tidak mungkin. Aku sudah menikah dengan cucu. Dia kan cuma wanita. Wanita miskin kilas bawah yang saksesi. Mana ada yang lebih baik dariku? Dia lebih baik darimu dalam hal apapun. Yang terpenting adalah aku mencintainya. Ji Mubai, Zhang Chuchu Belum tahu ya, tentang identitas aslimu. Besok malam pukul 8, aku ingin kau datang ke pesta ulang tahunku. Kalau tidak, aku akan bocorkan identitas aslimu. K. Zhang Chuchu. Tidak masalah. Kebetulan aku juga berencana untuk memberitahukan semua kepadanya. Tunggu, Mubai. Sebenarnya aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin lewat pesta ulang tahun menghadapkan para tokoh terkemuka Long Chuan dan keluarga dekat kita untuk resmi membatalkan pertunangan. Ini bisa menjadi pertanggungjawaban untuk keluarga Li dan Ji. Baik. Kuharap besok adalah pertemuan terakhir kita. Ji Mubai, kau takkan bisa lepas dariku seumur hidup. Halo sayang, kamu pulang jam berapa? Aku akan mulai masak. Shushu. Aku ada rapat dadakan malam ini. Tidak pulang untuk makan. Jangan masak untukku. Baiklah kalau begitu, jangan terlalu capek ya. Tenang saja.
Suami tidak pulang. Gamot masak. Manager bar. Cari aku ada apa? Halo Pak Manayer. Hello Chuhu. Kamu ada waktu sore ini? Ada orderan besar di sini. Butuh bantuanmu untuk mengantarkan. Maaf ya Pak Manayer. Sudah lama aku tidak kerja part-time. Coba cari orang lain saja. Chuhu, soalnya hari ini sore, benar-benar kewalahan. Lihatlah Pak Manayer ini, mengingat dulu selalu baik padamu. Tolong bantu aku dong. Baiklah. Kirimi aku alamatnya ya. Oke, sekarang aku kirim. Nona Lee. Semua permintaanmu sudah kulakukan. Boleh aku pergi sekarang? Boleh aku pergi sekarang? Ji Mubai. Nanti malam Zhang Chuchu. Tahu identitasmu. Entah, apakah dia masih mau tinggal di sisimu? Hehe. Xenia. Menurutmu Direktur Ji akan datang malam ini? Ayah. Ji Mubai biasanya tidak pernah mau datang ke acara seperti ini. Ji Mubai harus datang hari ini. Kalau tidak, drama ini tidak akan bisa dimulai. Hotel Ayuan. Benar, di sini. Permisi, pesanan anggur Anda sudah sampai. Direktur Lee. Zhang Chuchu. Tak Kizanka, kau sampai harus kerja paruh waktu kirim makanan. Aduh, bau apa ini? Bau basi. Sepertinya datang dari tubuhnya. Sangat tidak sedap. Hei, kamu belum mandi ya? Bau keringat menyengat. Mengotori anggur bagaimana kami mau minum? Anggurnya sudah saya antar. Berdiri. Aku izinkan kamu pergi, pelayananmu payah sekali. Hati-hati kulaporkan tokomu. Jika ada komplain, manajer bisa kehilangan pekerjaan. Apalagi yang mau kau lakukan? Buka semua anggur ini sekarang. Sudah semua terbuka. Sekarang aku boleh pergi? Kalian ngapain? Mau kabur lagi? Mandi pakai anggur mahal ini. Harusnya berterima kasih pada sinya. Kotor dan bau. Mandi yang bersih. Kukap. Berani kau dorong aku? Kamu. Dia tidak matikan, Xenia. Orang hina susah mati. Ikut dia di belakang tirai. Zhang Chuchu. Pesta sebentar lagi dimulai. Siapkan telingamu baik-baik. Dengarkan kejutan besar yang sudah kusiapkan. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahun saya. Malam ini, saya akan mengumumkan sebuah kabar penting. Tapi sebelumnya, silahkan sambut tunangan saya, orang Turki Long Chuan, dan juga CEO Grup Ji Mubai naik panggung. Mubai. Ji Mubai itu ternyata Direktur Ji. Minggu depan, saya dan Mubai akan gelar acara tunangan. Kamu ngomong apaan? Hati-hati. Chuchu. Cucu, kenapa kamu di sini? Kenapa kepalamu?
Ji Mubai. Kamu sudah membohongiku dari awal. Bukan asisten seperti katamu. Cucu, ini semua bisa saya jelaskan. Aku bodoh mengira kamu miskin. Hemat-hemat mau bayar utangmu. Asyik ya mempermainkanku? Jiang Cucu masih belum paham? Kamu cuma hiburan saat dia bosan. Dibelekenku. Pantas saja tak layak tahu identitasnya. Viamco. Chuchu. Bukan seperti katanya. Janji pernikahan kami sudah dibatalkan. Aku datang hari ini demi kamu. Kamu sebenarnya kaya. Tapi pura-pura miskin. Karena di matamu selalu menganggapku wanita matre palsu. Kamu tidak pernah Memperkayaiku. Ji Mubai. Ayo kita bercerai. Berhenti, Jiang Cucu. Kalau kau memang punya harga diri, lepaskan semua hadiah dari Kak Mubai, baju dan perhiasan yang dia berikan. Cincin di jarimu itu, cincin kawin edisi terbatas Bulgar, senilai 28 juta. Pasti bukan hasil jerih payahmu. Viamco. Ji Mubai. Kau bilang cincin ini cuma 20 yuan dari pasar loak, itu pun bohong belaka? Kembali padamu. Chuchu. Sepatu pemberianmu ini, hadiah ulang tahunku. Kubalikkan. Baju ini, pemberianmu juga, edisi spesial pasangan. Semua akan kukembalikan. Ji Mubai. Sudahlah berhenti berpura-pura, barangmu tak kuinginkan. Kak Mubai. Sekalipun kau kejar dia takkan memaafkan. Lagipula, dia tak layak untukmu. Lepasnya dia malah bagus. Lisinya, dengarlah. Bahkan jika cucu takkan pernah memaafkan, aku takkan menikahi. Aku, Jimu, secara resmi mengumumkan pembatalan pertunangan dengan lisinya. Seumur hidupku, takkan kujadikan dia istri. Ji Mubai. Istriku, mau kemana? Siapa yang kau sebut istri, Pak Ji? Jangan sembarangan memanggil. Ini surat perceraian. Tolong tanda tangani. Aku tak akan tanda tangan. Aku sama sekali tidak mungkin bercerai dengan. Aku juga takkan pernah membiarkanmu pergi. Ji Mubai. Apa kau masih ingin memenjarakanku secara ilegal? APA kau terlalu banyak baka. Novel CEO kaya? Aku bisa lapor polisi. Silahkan laporkan. Aku tak mau berpisah denganmu. Jika Ari Nico. Memaksa pergi. Kau harus menginjak mayat untuk lewat. Baik, kita lihat berapa lama kau bisa berbaring. Halo nenek. Dasar anak bandel. Ada APA? Cucu tak mau aku lagi. Sudah kubilang dari dulu, kalian harus jujur ke cucu. Sekarang dia meninggalkanmu, sudah seharusnya. Nenek. Apa nenek que signe un tuc. M'en tu cul? Cucu. Mubai telah membohongimu, tapi perasaannya padamu tulus sungguhan. Atas nama nenek, beri dia kesempatan menjelaskan. Boleh? Katakan, kenapa pura-pura miskin? Chuchu. Awalnya aku salah paham. Kau perempuan matre. Makanya aku sembunyikan. Status asliku. Tapi kemudian, aku sadar telah berprasangka buruk. Ingin jujur tapi takut. Koakan pergi. Tak berani mengatakannya. Chuchu. Aku sungguh mencintaimu. Tak bisa kehilanganmu. Tapi kau orang terkaya. Aku cuma orang biasa. Jurang antara kita terlalu lebar. Jika berpisah, itu artinya jodoh kita sudah habis. Bukan karena status. Chuchu. Terima aku lagi, ya? Melihat kamu begitu tulus dan ikhlas. Kali ini aku maafkan. Terimakazi. Saillant.
Tunggu dulu. Yakin tidak ada hal lain? Yang disembunyikan? Aku bersumpah tidak ada lagi, dan tak akan terulang. Baik. Nah, begitu dong. Nenek juga harus introspeksi. Kalau bukan karena aku mengizinkan Lisinya masuk grup G, tidak akan membuatmu dapat banyak masalah. Nenek kan tidak tahu niat tersembunyinya. Ini bukan salahmu. Aku sudah mencopot Lisinya dari jabatan wakil direktur grup G. À ta permintaan, Nenek. Masalah pesta kemarin tidak akan kupermasalahkan, tapi kalau dia berani bermasalah lagi, aku takkan mengampuni. Wah, terlihat bahagia. Kelihatannya kakak ipar sedang manis. Camille akan mengadakan Pesta pernikahan minggu depan. nanti. Harus kasih istriku angpau besar. Gampang. Mubai. 7 Anja. Mengajakmu minum hari ini karena ada yang menyuruhku. Seseorang ingin bertemu. Siapa? Sinya, masuklah. Xiaowang. Maksudmu apa? Mubai, kita akan tumbuh bersama. Kalau kalian sudah baik-baik saja. Maafkan Sinya saja. Mubai, dulu kukira, kau Taksinta Zhang Chuchu, jadi ingin merebutmu kembali. Tapi di pesta kemarin, kulihat tekadmu. Sekarang untuk kalian, hanya ada doa. Tak mau kita nanti, tak bisa berteman. Maafkan aku ya? Berteman tak perlu. Jangan muncul lagi di hadapan. Aku dan Shushu. Ji Mubai, kau sampai segitunya, mencintainya? Baik. Aku setuju. Ayo kita minum. Bersulang. Masalah ini selesai. Baiklah, ayo. Mubai. Kepalaku pusing. Aduh. Lixinia. Berani-beraninya memberi obat. Ko. Ji Mubai, kau takkan bisa lolos. Sayang, aku kepanasan. Aku gera. Shushu. Apa ini kamu? Ayah, aku Mubai. Ji Mubai. Mubai, belum masuk kamar saja, kok sudah mulai menyentuhku? Kali ini Zhang Chuchu pasti tak akan maafkan Ji Mubai. Mubai. Sadarlah, aku istrimu yang sah. Chuchu tak tertipu. Akal bulusmu yang payah ini, kau berpikir pakai dada ya? Kamu. Sayang. Kenapa kita di sini? Aku sangat gerah. Aku antar ke rumah sakit. Untuk apa ke RS? Kita suami istri sah. Jadi aku cuma membuat kesempatan untuk kalian, benar kan? Mubai buka pintu. Ji Mubai. Sayangku. Terima kasih percayai aku. Aku tak sebodoh kamu. Tipo muslihat Lixinia. Saja bisa tertipu. Oh iya. Kau mau apakan? Lixinia? Aku sudah suruh asisten Han mengirimnya ke luar negeri. Semuridub Jangan Arab. Ia kembali. Sudah cukup. Masih pagi ini. Tidur lagi dulu ya. Ah.